Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Oldboy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Oldboy Story akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Below Zero. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan dipersembahkan oleh Netflix. Dibintangi oleh Javier Gutierrez yang memerankan sosok Martin, Luis Calejo yang berperan sebagai Ramis, Isaac Ferris yang memerankan sosok Montesinos, Patrick Criado yang berperan sebagai Nano, serta turut didukung oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Film Below Zero sendiri mengisahkan tentang sosok Martin, seorang polisi yang baik dan taat pada aturan. Martin sendiri telah berkeluarga dan cukup bahagia, dengan seorang istri dan dua anak gadis yang ia miliki. Suatu hari sebagai seorang polisi, Martin pun mendapatkan tugas untuk mengawal pemindahan tahanan dari sebuah penjara ke penjara lainnya dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Total ada 6 tahanan yang akan dibawa dalam pemindahan tersebut, di mana salah satunya merupakan tahanan kelas A yang dianggap sangat berbahaya. Untuk menemani tugasnya, Martin dipasangkan dengan seorang polisi yang bertubuh cukup besar bernama Montesinos. Berbeda dari Martin, Montesinos memiliki sifat yang kasar dan tidak segan memukul dan memberikan hukuman kepada para tahanan meskipun hanya untuk sebuah kesalahan kecil. Sifat Montesinos yang menganggap sepele segala aturan dan kepribadian Martin yang kaku layaknya robot membuat hubungan mereka semenjak awal nampak sedikit bermasalah. Singkat cerita, perjalanan mereka pun segera dimulai. Sesuai dengan instruksi dari markas besar, mereka menempuh jalur alternatif yang cenderung sangat rawan dan sepi untuk memangkas waktu perjalanan. Tidak lama berselang setelah perjalanan itu dimulai, tampak seorang pria misterius yang telah mengawasi dan menyusul rombongan tersebut dengan mobil yang ia miliki. Karena kencangnya mobil yang pria itu bawa saat mendahului rombongan pemindahan tahanan, jelas saja membuat Martin khawatir dan segera menghubungi mobil patroli yang mengiringi mereka. Kondisi jalanan yang berkabut hingga menyebabkan pendeknya jarak pandang membuat mobil patroli yang sebelumnya terlihat perlahan mulai menghilang. Martin akhirnya mengetahui bahwa mereka sedang berada dalam masalah ketika mobil tahanan yang dirinya bawa tiba-tiba bocor, sedangkan mobil patroli sendiri tampaknya sudah terbalik dan tidak bisa lagi dihubungi lewat radio. Untuk mengecek keadaan mobil patroli, Montesinos kemudian memutuskan untuk keluar dan mengecek secara langsung. Namun pria itu yang tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi membuat Martin lalu keluar untuk menyusulnya. Disinilah Martin akhirnya sadar bahwa Montesinos telah terbaring di jalanan dengan sebuah luka tembak dan keberadaan seorang penembak misterius yang juga mengincarnya.
Untunglah, meskipun sempat terkena tembakan pada paha kanannya, Martin bisa kembali ke mobilnya dan berlindung di area tempat tahanan yang dilapisi baja. Di lain sisi, salah satu tahanan bernama Ramis, dengan sebuah alat yang berhasil dirinya loloskan saat pemeriksaan, secara diam-diam telah sukses membuka borgol dan pintu sel yang mengurung dirinya. Melihat adanya peluang untuk kabur, Ramis lantas menyerang Martin dan berhasil merebut senjata pria tersebut. Ramis juga membuka satu persatu pintu sel dari para narapidana yang lain, sehingga mereka semua kini berhasil keluar. Namun anehnya, saat Mihai yang merupakan tahanan kelas A mengambil kunci pintu mobil milik Martin yang terjatuh, salah satu tahanan bernama Nano segera menyerangnya hingga tewas dan menelan kunci tersebut. Nano tampak begitu ketakutan. Jika para tahanan yang lain ingin secepatnya keluar dari mobil dan kabur, maka pemuda itu menginginkan hal yang sebaliknya. Percakapan dengan pria misterius yang ada di luar lewat radio milik Martin akhirnya membuat para tahanan yang lain sadar bahwa ternyata Nanolah yang semenjak awal diincar olehnya. Tetapi karena sosok misterius tersebut menginginkan Nano dalam kondisi hidup-hidup, membuat mereka tidak bisa membunuh pemuda itu untuk mendapatkan kunci pintu yang telah ia telan. Kesal dengan sosok yang dirinya incar tidak kunjung keluar, pria misterius yang akhirnya diketahui bernama Miguel itu kemudian memperbaiki ban mobil tahanan yang sebelumnya telah ia buat bocor agar bisa membawa mobil tersebut ke sebuah tempat. Sementara Ramis yang telah berkali-kali diingatkan oleh Martin bahwa tindakan yang sedang dirinya lakukan itu sia-sia, tetap bersikeras bersama dua orang tahanan lainnya untuk menemukan celah agar bisa keluar dari mobil. Tidak lama berselang setelah mobil tahanan itu dibawa pergi oleh Miguel, Montesinos kemudian kembali sadar. Meskipun luka tembak yang dirinya terima cukup parah, namun pria itu tetap berusaha bangkit dan akhirnya secara tidak sengaja menemukan mobil Miguel yang terparkir tidak jauh dari tempat itu. Dengan mobil tersebut, Montesinos segera mengejar mobil tahanan yang telah Miguel bawa pergi dan akhirnya berhasil menyusul. Tetapi sayang ketika pria itu mencoba menghentikan Miguel, perbedaan ukuran mobil yang sangat signifikan malah membuat Montesinos yang terdesak dan mengalami kecelakaan. Lebih parah lagi, akibat gangguan yang disebabkan oleh Montesinos sehingga membuat Miguel melakukan pengereman mendadak, menyebabkan Ray yang tengah membantu Ramis untuk menemukan jalan keluar, akhirnya turut menjadi korban. Lanjut cerita, Miguel yang berniat untuk membunuh semua orang yang ada di dalam mobil, lalu membawa mobil tahanan tersebut ke atas sebuah danau beku. Dengan bobot mobil yang sangat berat, dalam waktu singkat es di permukaan danau mulai pecah, yang menyebabkan secara perlahan mobil pun tenggelam ke dasar danau. Menyadari tindakan Miguel itu, Martin tentu saja panik dan meminta Ramis untuk segera membebaskannya. Ramis yang tahu bahwa Martinlah satu-satunya orang yang tahu cara untuk keluar dari mobil, kemudian membebaskan pria itu. Dengan pintu evakuasi darurat yang tersembunyi pada bagian dek mobil, Martin, Ramis, dan Nano pun akhirnya berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Miguel yang tentu saja menyadari bahwa Nano berhasil keluar,
lantas segera mengejar pemuda itu yang kabur menuju ke sebuah bangunan yang telah ditinggalkan. Sementara itu Martin yang tengah bersama Ramis kemudian membiarkan pria itu pergi sebagai balasan karena telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar deru tembakan yang dilepaskan oleh Miguel, Martin lalu menyusul pria tersebut dan akhirnya berhasil menemuinya di dalam sebuah bangunan. Sembari terus menghujani Nano dengan tembakan agar pemuda itu tidak bisa kabur, Miguel kemudian menjelaskan alasannya yang ingin menangkap Nano hidup-hidup. Ternyata Nano adalah salah satu pelaku pemerkosaan terhadap anaknya yang baru berumur 13 tahun. Tanpa rasa belas kasihan bersama dengan temannya, Nano bahkan memasukkan berbagai benda ke dalam kemaluan gadis tersebut setelah mereka puas memperkosanya. Apa yang Miguel ketahui itu tentu berasal dari salah satu pelaku yang telah berhasil Miguel tangkap. Sebagai seorang mantan polisi, Miguel tentu tahu risiko yang akan dirinya terima atas tindakannya tersebut. Namun apa yang Miguel lakukan bukanlah tentang tindakan sadis yang telah diperbuat oleh Nano terhadap anaknya. Pria tua itu hanya ingin tahu di mana keberadaan jasad anaknya dan memberikan pemakaman yang layak bagi putri semata wayangnya itu. Meskipun begitu, Nano yang telah berulang kali diinterogasi oleh pihak kepolisian tetap saja bungkam dan teguh dengan pernyataan bahwa dirinya tidak bersalah. Martin yang menganggap Miguel bisa saja salah tuduh dan telah melakukan tindakan main hakim sendiri, tentu saja mencoba menghentikan pria tersebut. Walaupun pada akhirnya Martin berhasil merebut senjata milik Miguel, namun pria itu bisa lolos dan kembali mengejar Nano. Setelah beberapa saat mencari, Martin pun kembali menemukan Miguel yang tengah memukuli Nano. Tindakan pria tersebut akhirnya berhenti ketika menyadari Martin telah menodongkan senjata. Tetapi Nano yang berhasil lolos dari cengkraman Miguel malah menampakkan sosok yang sebenarnya. Tanpa rasa bersalah, pemuda itu segera mengejek Miguel dan bersumpah tidak akan memberitahukan lokasi jasad anaknya. Melihat kenyataan yang seperti itu, sebagai seorang ayah yang juga memiliki putri, Martin tentu sadar bagaimana hancurnya perasaan Miguel. Ternyata apa yang telah disebutkan oleh Miguel benar. Nano adalah seorang manusia berhati busuk yang tidak layak dikasihani. Dengan penuh amarah, Martin segera menodongkan senjatanya kepada Nano. Pria itu pun tanpa segan menghancurkan tangan pemuda tersebut agar ia mau menyebutkan lokasi jasad anak Miguel. Miguel sendiri yang akhirnya berhasil mengetahui tempat jasad anaknya dibuang terlihat begitu lega. Selama bisa memberikan pemakaman yang layak bagi putrinya, Miguel sudah siap bahkan meskipun harus menerima hukuman mati. Dan sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul Below Zero yang dirilis pada tahun 2021. Terima kasih karena telah menyimak hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video Alboy Story selanjutnya. Bye-bye.